bagaimana menurut pandangan Bapak tentang peran si akad dalam meningkatkan kualitas layanan akademik di Universitas Muhammadiyah Bogor Raya ini? Kegiatan administrasi itu kan untuk menjaga ketertiban ya, dan kerapian pelayanan ya kepada para mahasiswa. Jadi datanya akurat, kemudian mahasiswa terlayani dengan cepat ya, sehingga dengan seperti itu kita menggunakan sistem siakat ini untuk pelayanan administrasi. Baik Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu, apa saja tantangan yang dihadapi Umbara dalam implementasi siakat itu? Ya, tantangannya banyak ya. Ini tentu bagaimana melakukan berpikir yang sama gitu ya. Jadi dosen berpikir yang sama, mahasiswa berpikir yang sama, karyawan juga berpikir yang sama, dalam arti bagaimana implementasi itu bisa jalan gitu. Nah, ini kan banyak yang tidak tertib, mahasiswa tidak tertib misalnya, sehingga tidak mengisi KRS. Kenapa nggak mengisi KRS? Faktornya satu antaranya adalah belum melakukan kewajiban administratif mahasiswa kepada kampus, kepada fakultas, kepada prodi. Demikian juga dosen-dosen ini juga perlu diajak berpikir bersama untuk mensukseskan program ini. Demikian juga para karyawan, mereka juga diminta untuk berpikir hal yang sama. Jadi untuk membuat persepsi yang sama terhadap program ini itu butuh waktu. Ya, butuh waktu berproses ya. Dan ini kan sudah cukup banyak kemajuannya ya dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Iya. Lalu terkait pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Bapak menilai efektivitas siakat dalam mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat universitas? Ya, tentu saja keputusan itu harus diputuskan atau kebijakan harus diambil berdasarkan data-data yang masuk. Gitu. Misalnya sekarang jumlah mahasiswa berapa? Yang tertera di mana Pangkalan Pededikti itu 2030. Terus ya realitanya yang aktif berapa? Yang aktif itu ternyata ya sekitar 1.400. Nah, ini sudah memenuhi persyaratan administrasi belum? Kenapa yang sekian ini kok tidak? Nah, ini apa kendalanya? Nah, melihat data-data yang masuk dengan kendala-kendala melihat data yang masuk, maka kemudian kita cek ini kendalanya apa kok tidak sama antara catatan yang ada dengan jumlah mahasiswa yang aktif, misalnya begitu. Maka ini penting untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Ya, kebijakannya apa, keputusannya apa. Maka dengan data-data yang ada tadi itu sangat membantu universitas untuk menentukan langkah-langkah ke depan. Baik Bapak, yang selanjutnya itu, apakah ada rencana untuk pengembangan atau peningkatan fitur siakat di masa yang akan datang? Oh iya, tentu sistem ini harus terus diperbaharui, ditingkatkan, dikembangkan. Kan nanti jumlahnya makin banyak dan problemnya juga mungkin akan makin banyak yang muncul gitu ya. Nah, bagaimana terus mengatasinya? Ya, awalan mungkin bagaimana nilai akademik gitu. Bagaimana kehadiran mahasiswa, bagaimana kehadiran dosen
Ya, nanti ada aktivitas apa lagi yang dilakukan oleh mahasiswa, terekam nggak itu? Nah, kemudian apa-apa lagi yang lain, tentu ini akan dikembangkan terus. Nanti besok mahasiswa akan semakin banyak, tentu juga akan semakin meningkat juga pelayanan yang harus diberikan kepada para mahasiswa. Masyarakat makin percaya, masyarakat makin mengenal Umbara, tentu ini juga akan menjadi bagian dari bagaimana kita bisa terus meningkatkan pelayanan kita melalui si akad ini. Seperti itu ya Pak ya. Baik. Mungkin berikut pertanyaan terakhir ya Pak ya. Seberapa besar kontribusi si akad dalam meningkatkan kepuasan mahasiswa menurut Bapak? Ya, kalau dibandingkan dengan sebelumnya itu sekarang sudah jauh lebih baik lah gitu. Walaupun mungkin masih ada beberapa kendala yang terjadi. Ya, nah ini kendala-kendala itu harus dicarikan solusinya. Kemudian yang sudah bagus tentu terus dilangsungkan. Tentu kepuasan mahasiswa dalam pelayanan ini menjadi bagian yang sangat penting ya. Penting. Jadi ketika misalnya mau minta data apa misalnya, ini kita mau melegalisir, ada datanya nggak? Siapa namanya nih? Betul mahasiswa kita nggak? Tinggal diklik saja, oh ya sudah muncul di layar, oh ya betul ada nih. Kalau nanti tidak mustahil juga, ya ada saja orang-orang yang misalnya memanfaatkan popularitas Umbara misalnya, mereka bikin ijazah palsu atau apa gitu ya. Lantas ketika datang sini minta pelayanan, ya. Kalau kita nggak punya data yang cermat kan nggak bisa. Nah, jadi kecepatan juga itu akan memberikan kepuasan kepada mahasiswa. Ketertiban administrasi juga begitu. Mana nilai saya nih gitu. Ya. Iya. Nah, nilainya ini gitu. Terus aktivitasnya apa saja nih? Ada gitu. Terus apa lagi? Ya. Sehingga itu semua terekam di kegiatan itu. Jadi kecepatan pelayanan juga diperlukan. Anda misalnya besok mau sekolah ke luar negeri, kan ijazahnya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Arab misalnya. Bagaimana pelayanan itu bisa diberikan? Data-data ini ada nggak? Bagaimana pelayanan ini? Nah, jadi memang target kita adalah terus meningkatkan kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan, sehingga dengan kepuasan ini tentu mahasiswa akan bercerita, akan menyampaikan informasi ke masyarakat bahwa pelayanan kita semakin hari semakin baik. Gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas atas jawaban yang telah Bapak sampaikan. Ini sangat memuaskan sekali ya bagi peneliti untuk proses, untuk dijadikan sebagai sampel atau proses skripsi berikutnya. Yang kamu wawancara siapa saja sebagai narasumber? Sebagai narasumber Bapak sebagai rektor, lalu ada direktur keuangan, operator, terus bagian administrasi, mahasiswa dan dosen Bapak. Seperti itu. Yang pertama tentu yang lebih banyak mahasiswanya.